Dulu saya pikir bahwa cinta itu sederhana. Jika saling mencintai dan menyukai, maka dua orang bisa bersatu. Cukup dengan cinta, maka dua orang bisa berakhir bahagia. Faktanya, gak sesederhana itu. Seperti film yang akan saya ceritakan kepada kalian ini, di mana cinta saja gak cukup untuk menyatukan dua orang yang punya perasaan yang sama. Film ini judulnya Past Life, yang dirilis di tahun 2023. Semoga alur cerita ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari kedua sahabat, seorang perempuan bernama Nayong dan temannya yang bernama Haesung. Saat itu mereka sedang pulang menuju rumah. Dikala itu, Nayong sedang kesal karena dia hanya mendapatkan peringkat kedua di sekolah. Haesung mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa Nayong selalu menjadi yang lebih cerdas di kelas. Ketika di rumah, Nayong dan adiknya yang bernama Siyong menemui orang tuanya yang berada di ruang kerja. Ternyata mereka sekeluarga lagi bersiap-siap untuk berimigrasi ke Kanada. Di kesempatan itu, ibunya menyuruh mereka mencari nama internasional dan Nayong memilih nama Nora. Di meja makan, ibunya Nora bertanya tentang apakah ada seseorang yang Nora sukai di kelas. Karena kebersamaannya bersama Haesung, tentunya Nora mengatakan bahwa dia menyukai teman lelakinya itu. Di lain hari, ibu Nora dan Haesung membawa anak-anak mereka ke taman pada hari terakhir mereka sebelum berangkat. Kecocokan mereka berdua udah dinotis oleh kedua orang tua ini. Mereka memang sudah berteman sejak kecil, makanya kedua ibu ini juga sudah saling kenal. Karena mereka harus pindah ke luar negeri, jadinya ibunya Nora ingin memberikan kenangan yang manis untuk putrinya sebelum meninggalkan Korea. Namun, tentu saja nggak buat Haesung. Dia mulai kepikiran dan sedih karena akan ditinggalkan oleh teman sedari kecilnya. Ketika keduanya pulang sekolah bersama, gak seperti biasa, sepanjang jalan, Haesung gak mengucapkan apa-apa. Saking sedihnya, dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Nora sebelum akhirnya mereka berpisah. Di hari yang lain, Nora dan keluarganya pun berangkat ke Kanada. Di sana, mereka akan memulai hidup yang baru. Nora pun harus adaptasi lagi dengan lingkungan barunya. Singkat waktu, 12 tahun berlalu. Haesung waktu itu telah menyelesaikan wajib militernya dan kembali ke Seoul, di mana dia sering bertemu dengan teman-temannya hanya untuk minum-minum. Haesung masih sering membicarakan Nora di depan teman-temannya. Haesung mengatakan walaupun ada wanita lain, tapi dia tetap menunggu kabar dari Nora. Sementara itu, setelah menyelesaikan sekolah di Kanada, Nora melanjutkan kuliahnya di New York. Pada suatu hari, saat mengobrol di telepon dengan ibunya, secara random, mereka malah membahas Haesung, anak laki-laki yang Nora sukai saat dia masih kecil. Ibu Nora menyebutkan bahwa Haesung suka berkomentar di halaman Facebook ayahnya untuk mencari keberadaan Nora. Mendengarkan hal itu, Nora pun membuka profil Haesung di Facebook dan kemudian melakukan permintaan pertemanan. Gak disangka, setelah mendapatkan friend request dari Nora, Haesung pun menjawab. Dan mulai dari situ keduanya mulai mengobrol kembali. Mulai dari berbalas pesan di Messenger sampai berkomunikasi melalui webcam di aplikasi Skype. Mereka kewalahan tapi senang melihat satu sama lain setelah belasan tahun berpisah. Ketika melihat satu sama lain, keduanya nggak bisa menahan senyum. Mereka pun kemudian saling menceritakan kesibukan masing-masing. Nora saat ini sedang berusaha menjadi seorang penulis. Sementara Haesung akan pergi ke Cina untuk mengikuti program pertukaran bahasa. Hampir setiap hari mereka pun berkomunikasi. Walau terdapat perbedaan waktu antara Korea dan Amerika, itu nggak menghalangi mereka untuk menjalin kedekatan lagi. Bahkan bisa dibilang, karena keasikan berkomunikasi dengan Haesung, Nora jadi sering chatting di jam kerjanya. Karena sering berkomunikasi, mereka berdua pun nggak malu-malu lagi untuk mengemukakan perasaan mereka, bahwa mereka berdua saling suka, bahwa mereka berdua saling merindu. Nora berharap Haesung bisa pergi ke New York. Begitu juga dengan Haesung yang berandai-andai Nora bisa kembali ke Seoul. Setelah beberapa waktu, Nora memberitahu Haesung bahwa mereka harus berhenti berkomunikasi untuk sementara waktu karena Nora beralasan ingin fokus pada pekerjaannya. Karena dia sudah berimigrasi 2 kali untuk mencapai titik ini dan targetnya harus tercapai. Terlebih lagi, Nora juga nggak tahan dengan hubungan jarak jauh ini. Dengan berat hati, Haesung pun harus setuju dengan keputusan ini. Nora kemudian kembali fokus di pekerjaannya. Karena dia adalah seorang penulis, Nora sering pergi ke pertemuan para penulis.
Di base camp itu, Nora bertemu dengan seorang penulis lain yang bernama Arthur. Nah, di base camp inilah Nora menjadi sering berinteraksi dengan Arthur. Awalnya mereka saling membahas tentang dunia menulis. Namun makin kesini, pembahasan pun makin melebar. Ketika mereka sendirian di malam hari, Nora berbicara dengan Arthur tentang konsep In-Yun atau takdir yang berasal dari pepatah Korea, bahwa beberapa orang saling mengenal dari kehidupan masa lalu. Dan jika seseorang melewati seseorang secara singkat dalam hidup mereka, itu kemungkinan mereka saling mengenal dari kehidupan mereka sebelumnya. Gak disangka, Nora dan Arthur kemudian menjadi terlibat secara perasaan. Di tempat lain di Cina, Haesung tampaknya mulai move on setelah putus komunikasi dengan Nora. Di kesempatan lain, Haesung juga bertemu dengan seorang wanita. Singkat waktu 12 tahun lagi berlalu, Nora dan Arthur menikah, dan keduanya bekerja sebagai penulis. Nora terlihat bekerja pada sebuah audisi untuk sebuah drama yang dia tulis. Arthur juga telah menulis sebuah novel terlaris. Nora sering menemani suaminya itu di sesi tanda tangan buku untuk para pembaca. Arthur, walaupun dari Amerika, dia juga belajar bahasa Korea demi Nora. Sementara itu di Korea, Haesung yang sudah mapan memutuskan untuk pergi ke New York. Saat itu Haesung udah putus dengan pacarnya. Dia bilang ke teman-temannya bahwa dia ingin pergi liburan. Tapi nyatanya, kita semua tahu tujuannya ke New York untuk apa. Singkatnya, Haesung tiba di New York. Setelah menghubungi Nora dan janji bertemu, mereka akhirnya bertatap muka lagi setelah sekian lama. Wah, toda. Nora dan Haesung kemudian menghabiskan waktu bersama-sama untuk mengejar ketertinggalan. Mereka menghabiskan 1 hari tur kota dan naik feri ke Patung Liberty. Nora menceritakan bahwa sebelum dia menikah, dia sudah mencoba mengirim pesan kepada Haesung. Nora juga sempat pulang ke Korea, namun Haesung gak menemuinya. Haesung juga menceritakan perjalanan asmaranya dengan sang pacar. Di kesempatan itu, Nora iseng-iseng bertanya pada Haesung, kenapa 12 tahun yang lalu Haesung mencari-cari Nora hingga ke Facebook page ayahnya. Haesung mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat Nora sekali lagi. Karena ketika kecil dulu mereka selalu bersama, dan tiba-tiba saja Nora hilang dari kehidupannya. Haesung selalu memikirkan Nora, bahkan ketika dia wajib militer. Nora sebenarnya ingin Haesung mengatakan yang sebenarnya. Di satu sisi, Haesung gak mungkin mengatakannya karena Nora sudah menikah. Mereka pun mengatakan bahwa ketika dulu mereka masih kecil. Bahkan 12 tahun yang lalu jikalau mereka bertemu pun mereka masih labil. Ketika Nora kembali ke rumah, dia menceritakan kepada Arthur bahwa Haesung memang datang untuk melihatnya. Arthur mengungkapkan beberapa kekhawatirannya. Dia takut bahwa Nora dan Haesung adalah kekasih masa kecil yang kemudian menyadari bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama, sedangkan Arthur hanya menjadi penghalang bagi takdir tersebut. Mendengarkan hal itu, Nora pun meyakinkan Arthur bahwa dia tetap mencintai Arthur, suaminya. Untuk meyakinkan Arthur, Nora mengundang Haesung untuk singgah ke rumahnya sehingga Haesung bisa bertemu dengan Arthur. Setelah basa-basi dan berkenalan satu sama lain, mereka bertiga pun pergi keluar dan makan malam bersama. Setelah itu, mereka pun melanjutkan untuk minum di sebuah bar. Nora dan Haesung keseringan berbicara dalam bahasa Korea karena bahasa Inggris Haesung yang jelek, sementara Arthur hanya menyimak menunggu terjemahan dari Nora. Haesung senang Nora mengenalkannya dengan suami yang dia cintai. Namun Haesung gak menyangka melihat Nora yang sayang dengan suaminya akan terasa begitu menyakitkan bagi Haesung. Pembicaraan yang awalnya santai tiba-tiba mendadak lebih personal. 당근. 신랑을 만났잖아. 너도 여자친구 생겼잖아. 괜찮아. Haesung gak menyangka setelah mereka berhenti bicara 12 tahun yang lalu, Nora malah bertemu dengan Arthur. Begitu juga dengan Haesung yang pacaran dengan perempuan lain. Haesung mulai berandai-andai. Apa jadinya jika Nora nggak pindah ke Kanada waktu itu? Dan apa jadinya juga 12 tahun yang lalu mereka bisa bertemu setelah berkomunikasi di Facebook. Haesung menyebutkan In-Yun dan bertanya kepada Nora siapa mereka dalam kehidupan mereka masa lalu. Tetapi Nora mengatakan bahwa dia nggak tahu. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang berbeda dari saat mereka masih kecil dan dari pertama kali mereka bertemu lagi melalui internet. Baik Haesung dan Nora mencoba untuk menuntaskan perasaan mereka yang belum selesai dan mencoba untuk bersikap dewasa bahwa memang ada banyak sejuta pengandaian dalam hidup mereka berdua. Namun, takdir berkata lain. Pertanyaan tentang bagaimana seandainya kini sudah terjawab karena dia melihat Nora bahagia dengan Arthur. Ketika Nora pergi ke toilet, Haesung meminta maaf kepada Arthur karena berbicara hanya dalam bahasa Korea.
Untungnya Arthur gak keberatan. Namun Arthur senang Haesung bertemu dengan Nora, karena itu adalah hal yang perlu dilakukan. Mereka bertiga pun kembali ke rumah. Setelah mengambil kopernya, Nora keluar bersama Haesung untuk menemaninya menunggu gokar yang datang menjemput. Di tepi jalan, mereka berdiri dalam diam, saling menatap satu sama lain selama sekitar 1 menit. Sebelum akhirnya mobil datang. Haesung mengatakan bahwa mungkin mereka sedang berada di salah satu kehidupan masa lalu mereka saat ini dan bertanya-tanya di mana mereka akan bertemu lagi di masa depan. Mereka kemudian berpelukan sebentar sebelum akhirnya Haesung pergi. Nora pun berjalan kembali ke rumah di mana Arthur sudah menunggunya di luar pintu. Nora pun menangis di pelukan suaminya itu. Film selesai dengan Haesung yang berada di dalam mobil menuju bandara. Gak hanya meninggalkan New York di belakang, tapi juga cinta masa kecilnya. Ternyata, cinta dan takdir itu saling berhubungan dan melengkapi. Jika takdir gak mengizinkan, maka cinta akan terpisahkan. Kita nggak bisa menyalahkan takdir, karena itu adalah pilihan yang telah kita buat. Seperti Nora, yang memilih untuk menikah dengan Arthur dan mengubur perasaannya dengan Haesung. Mengajarkan kita untuk menerima dan merelakan takdir yang sudah dituliskan. Cinta itu nggak harus memiliki. Seberapa besar cinta kita pada seseorang, pada akhirnya takdirlah yang menentukan. Itu aja buat video kali ini, saya Abisa Putra. To be continue.